Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita mengkaji tafsir Al-Quran. Kita tentunya masih di tafsir surat Al-Baqarah. Pada malam hari ini kita akan membaca ayat 11 dan 12, masih menjelaskan keadaan manusia ketiga, yaitu munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ini 11-12. Kata Allah menyingkap hakikat orang munafik. Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka. Tidak disebutkan siapa yang mengatakannya. Bisa Nabi, bisa pengikutnya. Karena ini ciri munafik dari masa Nabi sampai hari kiamat. Begini keadaannya. Allah tidak katakan wa idza qala nabi lahum, jika Nabi berkata kepada mereka, tidak. Dimajhulkan pelakunya. Disamarkan siapa yang berkata. Artinya nanti siapapun yang berkata seperti ini, maka orang munafik akan menjawab. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, la tufsidu, la nahi, la yang bermakna larangan, jangan tufsidu, kalian melakukan ifsad, kerusakan. Apakah dengan maksiat atau dengan merusak bumi itu sendiri? Karena di sini bisa bermakna dua. Merusak bumi itu sendiri atau merusak dirinya sehingga menjadi sebab bumi itu rusak. La tufsidu fil ard, jangan kalian melakukan kerusakan fil ard. Kalau kita melihat kamus, fi bermakna di dalam. Itu makna dasar. Tapi fi kadang bermakna ala, di atas. Kadang bermakna ala. Ini kalau kita belajar bahasa Arab. Jadi artinya adalah la tufsidu fil ard, bukan jangan melakukan kerusakan di dalam bumi. Tapi di sini alal ard, di atas permukaan bumi. Ini ucapannya. Kalau dikatakan kepada mereka, orang munafik, jangan melakukan kerusakan di atas permukaan bumi. Qalu, maka mereka akan menjawab. Qalu, mereka akan berkata, innama nahnu muslihun. Sungguh tiada lain. Mereka ini, kami dia bilang. Kami ini adalah orang yang melakukan islah, yang melakukan perbaikan. Ini nanti kita bisa ambil faedah. Kadang orang melakukan perusakan, tapi tidak sadar kalau dia melakukan kerusakan. Lihat ini orang munafik. Iya. Dia nampakkan keimanan, sembunyikan kekafiran. Itu kan sesuatu yang paling rusak. Tapi mereka tidak sadar. Mereka tidak menyadarinya.
Bahkan mereka bilang, kami adalah orang yang melakukan kebaikan. Dibantah oleh Allah. Karena kalau kita bantah, mereka tidak akan percaya. Ia membantahnya adalah mengetahui hatinya. Karena kita orang mukmin hanya melihat dohir. Kita lihat orang dohirnya baik, ya kita katakan baik. Iya. Tapi ini yang membantah adalah Allah. Ala innahum humul mufsidun. Ala. Kalau orang pukul meja atau dia pukul mic-nya supaya bunyi sehingga kita lihat, itu ala, itu maknanya. Ini biasanya kalimat untuk mentambih, menyadarkan orang-orang supaya perhatian. Dengar ini hukumnya. Mereka bilang adalah orang yang melakukan kebaikan. Orang yang melakukan perbaikan. Allah. Tambih dari Allah. Supaya kita perhatikan. Ketahuilah. Innahum. Sungguh mereka. Humul mufsidun. Adalah orang yang melakukan kerusakan. Walakin la yash'urun. Akan tetapi mereka. La yash'urun. Tidak sadar. Iya. Sebelumnya sudah lewat ayat yang semisal. Iya. Yang diantara mereka menipu Allah. Dan orang-orang yang beriman di ayat 9. Dengan mengatakan kami beriman. Padahal mereka tidak beriman. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Tapi kata Allah, mereka tidaklah menipu kecuali dirinya, tapi mereka tidak sadar. Nah, sekarang lagi, itu terkait dengan pengakuan. Sekarang lagi kalau dikatakan, jangan melakukan perusakan di atas permukaan bumi. Mereka bilang, kami muslih. Kami adalah orang yang melakukan perbaikan. Allah bantah. Ketahuilah. Mereka lah orang yang berbuat kerusakan. Iya. Bahkan lebih rusak daripada orang kafir asli. Karena kafir asli kita sadar. Itu orang kafir. Iya. Ini masalah. Penipu dalam Islam. Nampak muslim. Pakaiannya. Tapi keyakinannya bersama orang kafir. Makanya Allah ingatkan. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, mereka adalah orang-orang yang mufsidun. Kalau orang belajar bahasa Arab, mufsidun ditakbir, diungkapkan oleh Allah dengan bentuk isim. Bukan kata kerja, kata benda. Kalau isim itu, kalau kita suatu saat kenal yang namanya bahasa Arab, itu memberikan makna as-subut, tetap, selalu. Begitulah memang kegiatannya. Begitu memang pekerjaannya. Humul mufsidun. Mereka itu adalah orang yang selalu berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Ini ayat keras sekali kalau kita memperhatikan baik-baik. Iya, dalam membantah dan membongkar isi hati munafikin. Makanya orang-orang munafikin di Madinah itu sangat takut kalau Quran ayat turun. Sangat takut. Orang beriman kalau turun Quran mereka berbahagia. Mereka bergembira. Ada lagi perintah. Ada lagi larangan. Yang dengannya kita beribadah kepada Allah dengan melaksanakan perintah. Kita beribadah kepada Allah dengan meninggalkan larangan. Orang beriman begitu. Orang beriman wa idza tuliyat alaihim ayatu. Orang-orang beriman kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Rabb, ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Orang munafik tidak, takut. Karena gini,
Siapa yang tahu hati? Iya. Siapa yang mengetahui hatinya orang? Kecuali penciptanya hati itu sendiri. Allah. Makanya mereka selalu takut kalau Quran itu turun. Karena lihat seperti ini. Ketika dikatakan kepada mereka, lakukan kebaikan. Jangan melakukan kerusakan. Diakui dengan mulutnya. Kami ahli islah. Orang yang selalu melakukan kebaikan. Turun Quran, dibantah oleh Allah. Tidak lama, langsung. Ayat 11 diikuti dengan ayat 12. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, mereka adalah orang yang selalu melakukan kerusakan. Tapi masalahnya, walakin la yash'urun. Mereka tidak sadar. Makanya mereka bilang, kami muslih. Kami orang yang melakukan perbaikan. Tapi mereka katakan, kami melakukan kebaikan. Allah jawab, bukan. Cuman tidak sadar juga. Mereka tidak menyadarinya. Ini ayat mungkin sudah jelas kita artinya. Terdapat faedah di dalamnya, yaitu 2 ayat ini. Faedah yang pertama, jelas sekali bahwa munafik itu dia adalah orang yang menampakkan dirinya sebagai ahli islah. Orang-orang yang melakukan perbaikan. Itu ciri munafik. Iya. Dan orang-orang menampakkan bahwa mereka adalah orang-orang yang membatalkan dan mengingkari yang namanya kekafiran. Dan mereka mengakui adalah orang-orang yang melakukan perbaikan di atas muka bumi. Tapi pengakuan mereka itu adalah hanya sekedar pengakuan. Karena perbaikan zahir itu tidak ada nilainya di sisi Allah kalau batinnya rusak. Makanya Allah katakan, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah mereka adalah orang yang selalu melakukan perbuatan pengerusakan. Karena tidak ada gunanya penampilan bagus kalau tidak ada kebaikan di dalam hati. Tidak ada kebaikan dalam hati. Ini faedah pertama, sangat jelas sekali. Kedua, faedah ayat ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, anna min a'dhamil balwa ayyuzayyan lil insanil fasad hatta yara annahu muslih. Ini masalah. Musibah yang paling besar yang menimpa seorang itu kalau sudah diperindah itu kerusakan. Dan bahkan dia memandang itu adalah perbaikan. Ini musibah besar. Karena kadang ada orang dia jatuh dalam dosa. Dia na'udzubillah berzina. Dia mencuri. Dia membunuh. Tapi dia sadar dalam hatinya ini salah ini. Dia merampok. Tapi dalam dirinya sadar bahwa ini salah. Ini orang diharapkan kebaikan padanya. Selama dia menyadari bahwa dia salah, dia akan kembali. Tinggal tunggu waktu dan tunggu hidayah dari Allah. Tapi kalau orang sudah berbuat kejahatan, dia tidak sadar, bahkan dia anggap apa yang dilakukan itu adalah kebaikan, susah ini. Ini susah kita angkat. Susah. Makanya Nabi SAW pernah katakan terkait dengan orang yang melakukan bid'ah, innallaha yahjubu taubata kulli sahibi bid'ati. Allah Subhanahu wa taala itu menutup
pintu tobat dari setiap pelaku bid'ah. Kenapa? Karena dia itu tidak sadar kalau dia lakukan salah. Yang dia lakukan itu syariat, agama. Iya kan? Coba kita tanya orang melakukan bid'ah. Kalau kita katakan itu salah, itu menyelisih Nabi, susah sekali kita angkat. Kenapa? Karena dia meyakini ini kebaikan, ini agama. Bahkan kita yang mengatakan itu bukan bagian dari agama, dia akan katakan, kamu salah. Iya. Baru kok. Iya. Dia akan ngomong begitu. Ini sudah dikatakan oleh Anda guru, tak kau. Baru kok pengajian sedikit. Sedikit-sedikit bid'ahmu kok. Dia akan bilang begitu. Kenapa? Dia tidak sadar kalau dia lakukan itu adalah hal yang menyelisih. Tapi dia anggap bagian dari agama. Bagian dari agama. Ini masalah. Ini adalah a'dhamul balwa. Musibah yang paling besar di tengah kita adalah orang yang seperti ini. Bukan orang yang bermaksiat. Yang dia sadar kalau itu salah. Itu sudah salah, tapi itu lebih mudah dikasih ingat. Lebih mudah kita katakan, jangan lakukan itu. Berdosa. Kalau kamu bunuh diri, misal, dia tahu itu dosa. Kalau kita ingatkan, dia akan kembali. Iya, kalau dia tahu itu dosa. Tapi kalau dia mengatakan bahwa itu adalah perbaikan, ini masalah. Ini faedah di ayat ini. Lihat ini orang munafik. Susahnya dinasihat. Kita akan melihat nanti ayat 13. Ayat 13. Iya. Nanti kita akan baca kalau sempat hari ini kalau tidak nanti pekan depan kita akan melihat. Ini dikatakan jangan melakukan kerusakan. Dia bilang kami muslih. Kami orang yang melakukan kebaikan. Sudah selesai kalau begini. Iya, ketika melakukan kerusakan tapi menganggap dirinya melakukan kebaikan, susah. Susah itu. Untuk dinasehati. Dia tidak akan mendengar. Ini dalam semua masalah. Dalam semua masalah. Iya. Ini faedah yang kedua dari ayat ini. Faedah yang ketiga dikatakan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah berdasarkan ayat ini, annahu laisa kullu man idda'a syai'an yusaddaqu fi da'wah. Kita punya ilmu ini lewat pengabaran Allah ini di ayat 11-12 ini. Bahwasannya tidak semua orang yang mengaku sesuatu kita langsung benarkan pengakuannya. Lihat ini orang munafik. Nahnu muslih. Kami adalah orang yang melakukan perbaikan. Tapi hakikatnya Allah katakan mereka mufsid. Mereka adalah orang yang melakukan kerusakan. Ini menunjukkan bahwa kalau ada orang mengakui sesuatu, belum tentu pengakuannya itu benar. Belum tentu. Iya. Lihat ini. Innama nahnu muslihun. Kami adalah orang-orang yang melakukan perbaikan. Allah katakan, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah. Mereka adalah orang yang melakukan kerusakan. Allah yang menyingkapnya. Iya. Maka tidak semua yang mengaku kita benarkan pengakuan. Perhatikan dulu, lihat dulu, apakah benar atau tidak pengakuannya. Apalagi orang itu adalah orang yang tidak dikenal akan melakukan kebaikan. Allah telah katakan kepada kita di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa sebuah berita,
Fatabayyanu, perjelas dulu. Cek dulu beritanya benar atau tidak. Karena Allah tidak suka kepada kita kila wa qol. Dikatakan oleh si fulan. Si fulan mengatakan. Begitu. Cerita warkop kita cerita. Iya. Tanpa kita tahu betul atau tidak itu. Betul atau tidak. Kan tidak semuanya orang bawa berita itu benar. Tabayyun dulu. Ini kalau kita orang beriman. Karena Allah panggil, wahai orang-orang beriman. Jika datang kepada kalian seorang yang fasik. Fasik itu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu fasik. Bukan kafir. Fasik. Mukmin. Beriman. Tapi fasik. Tidak taat. Kalau dia bawa berita kepada kita. Tabayyun dulu. Tasabbut. Perjelas dulu, jangan langsung dipercaya. Karena ini, kalau kita percaya langsung perkataan munafik ini, sudah, dia tahu dia orang melakukan perbaikan. Ternyata Allah katakan perusak itu. Allah katakan perusak. Ini faedah dari ayat ini. Iya, karena juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita di Quran. Kadang itu ada orang melihat amalan dia itu benar dan baik. Ternyata tidak. Allah katakan, apa man zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Apakah orang yang dipercantik dan perindah untuknya amalan buruknya. Jadi amalannya buruk. Tapi dihiasi. Fara'ahu hasana. Sehingga dia memandang ini amalan baik. Fa innallaha yudillu mayyasha. Ternyata penutupnya. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Ternyata kalau sekedar dia lihat itu baik. Bukan baik menurut Allah dan Rasulnya. Sesat. Karena definisi baik itu adalah. Apa yang Allah anggap baik. Atau apa yang Rasul anggap baik. Bukan yang kita anggap baik. Karena agama ini bukan dengan perasaan. Agama ini bukan dengan khors. Kira-kiranya kita. Bukan. Iya. Agama ini adalah harus dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ini ucapan Allah di surah Fatir ini ayat 8. Iya. Apa man zuyyina lahu su'u amali fara'ahu hasana. Apakah kita langsung tertipu dengan orang yang diperindah amalan yang dia lakukan. Amalan buruk. Kemudian dia memandang itu baik. Langsung kita bilang, bagus itu baik. Tidak. Fa innallaha yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendakinya. Dan Allah juga memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ini faedah dari ayat ini. Faedah juga, ya, ayat ini bahwa memberikan faedah kepada kita annal insan qad yubtala bil ifsad fil ard wa yakhfa alaihi fasad. Naudzubillah. Dari sini kita bisa ambil pelajaran perbuatan ini munafik. Kadang seorang manusia itu diuji dan ditimpakan kepadanya dengan perbuatan kerusakan. Dia lakukan kerusakan di muka bumi. Tapi tidak jelas itu kerusakan. Samar baginya kalau itu perbuatan kerusakan. Kadang begitu. Karena Allah bilang di penutup ayat. Walakin la yash'urun. Akan tetapi mereka tidak sadar. Nah, ini menunjukkan kadang ada orang melakukan kerusakan, dia tidak sadar kalau itu kerusakan. Dia kira kebaikan. Kadang juga seperti itu modelnya manusia. Kadang seperti itu modelnya manusia. Kemudian di antara juga faedah di dalam ayat ini dan ini yang paling pokok bahwa al-ibratu bima fil batin.
Yang menjadi pelajaran itu adalah apa yang ada di dalam batinnya seorang, isi dalamnya. Laisa bidzawahir, bukan hanya sekedar yang nampak. Bukan sekedar yang nampak. Iya. Jangan sampai kita tertipu dengan apa yang nampak. Bapak kita nanti akan jelas di surah Al-Baqarah ini, adab. Di antara menjadi sebab dia keluar dari surga, itu karena penampilannya iblis. Yang bahkan dia datang kepada Adam berkata, nasihun amin. Saya ini adalah penasehat terpercaya untukmu. Bayangkan. Dia mengakui penasehat, mengakui dirinya. Padahal dia adalah orang yang melakukan perusakan. Orang yang melakukan perusakan. Yang tidak ada kesalahan di dunia ini, kecuali dialah di antara sebabnya. Ini yang harus kita pahami. Jangan melihat zahir. Jangan melihat zahir. Tapi lihatlah isi batinnya orang. Ini yang diingatkan dari dua ayat ini. Iya. Kemudian ayat berikutnya. Sudah cukup waktu? Kan panjang ini ya. Kita tanya jawab? Tanya jawab ya. Alhamdulillah. Ayat setelahnya masih tentang munafikin. Insya Allah kita ambil di pertemuan akan datang lagi insya Allah. Kita lihat dulu pertanyaannya masuk. Boleh bertanya langsung. Ini ada pertanyaan, Masya Allah. Saya yakin yang bertanya ini kelasnya sudah tinggi ya. Apa perbedaan rukun, wajib, dan sunnah? Masya Allah. Pertanyaan santri ini. Iya. Rukun, wajib, dan sunnah. Rukun, mudah-mudahan dipahami. Kalau dikatakan ini rukun, berarti batal kalau tidak dilakukan. Itu ringkasnya begitu. Misalnya saya bilang, takbiratul ihram di awal sholat, rukun sholat. Berarti kalau ada orang sholat tanpa takbiratul ihram, batal. Saya bilang misalnya, membaca Al-Fatihah saat sholat, rukun sholat. Berarti batal sholat kalau tidak ada Al-Fatihah. Itu contohnya. Contoh ketiga, rukuk dalam sholat, rukun sholat. Kalau ada orang sholat tidak rukuk, batal sholat. Itu rukun namanya. Batal kalau tidak ada. Wajib, dia tidak batal kalau tidak dilakukan. Tapi berdosa kalau sengaja. Berdosa kalau sengaja. Misal, tasyahud awal. Di sholat yang 2 kali tasyahudnya. Maghrib, isya, duhur, asar. Karena 2 tasyahud. Ada akhir, ada awal. Tasyahud awal di sholat. Itu wajib sholat. Kewajiban dalam sholat. Kalau ada orang tidak tasyahud awal, dia lupa. Sah sholat. Tidak berdosa. Tapi kalau sengaja dia tinggalkan dalam sholatnya, sah sholatnya, sah juga, tapi berdosa. Itu kalau dibilang wajib. Itu kalau dikatakan wajib. Sunnah, ini yang ketiga.
Kalau dikatakan sunnah, sah sholat. Tidak berdosa kalau ditinggalkan dengan sengaja. Cuman tidak dapat pahala sunnah. Contoh dalam sholat. Kita sholat, tidak angkat tangan saat takbir. Kita langsung, Allahu Akbar, langsung kita begini. Tidak angkat tangan. Nah, angkat tangan saat takbiratul ihram, sunnah. Takbirnya rukun. Kita bilang Allahu Akbar rukun. Tapi kita mengangkat tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga, itu sunnah. Artinya kalau ada orang sholat, Allahu Akbar, langsung begini. Sah. Tidak dosa. Tapi tidak dapat pahala sunnah angkat tangan. Itu contoh. Dipahami mungkin ini? Iya. Jadi mungkin dengan pertanyaan ini nanti kita paham kalau ada istilah. Ada ulama, ada ustadz bilang ini wajib. Berarti itulah definisi. Iya, ini rukun. Itu tadi. Ini sunnah. Begitu, Pak. Iya, di sini nanti kita paham kalau orang bilang hukum sesuatu. Karena hukum itu, Pak, ada 5 yang harus kita pahami. Ini 3 ini. Berarti sisa berapa? Sisa 2. Iya. Karena sudah ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Sisa ada makruh, ada haram. Selain ini mubah. Selain ini adalah mubah. Iya, itu wallahu alam. Beberapa pekan lalu, ini pertanyaan berikutnya. Saya mendengar apa ini? Rujuk ya. Saya mendengar rujuk kayaknya ini bukan rujak karena setelah talak 1 dan 2. Iya. Yeah. Karena kalau sesuai huruf ini rujak. Iya. Saya mendengar, ini katanya beberapa pekan lalu saya mendengar rujuk setelah talak 1 dan 2 dibatasi hanya 2 kali saja. Dan bagaimana kalau berulang yang ketiga kalinya dan seterusnya. Kalau ketiga kali kan sudah talak 3. Iya kan? Kalau kita berulang talak, sudah talak, rujuk. Sudah talak, rujuk. Talak lagi, berarti kan talak 3. Talak 3 itu, kita boleh rujuk. Tapi dengan 2 keadaan. Pertama, rujuk saat belum keluar masa iddah, 3 kali haid. Dia baru 1 kali haid, atau 2 kali haid kita sadar. Bah, istriku ini sudahkah hidup bersamanya lama? Belum tentu yang baru bisa pahami seperti itu. Kita menyesal, kita mau rujuk dengannya. Nah, ini keadaan pertama. Kalau kita mau rujuk dengannya dalam keadaan masih ada masa iddah begini, maka tidak sama lagi dengan talak 1, talak 2. Kalau talak 1, talak 2 di masa iddah, kita datang, minta maaf, berhubungan badan, selesai. Kalau di sini sudah talak 3, kita harus akad baru. Harus dipersulit, tidak boleh dipermudah. Akad baru, mahar baru, tergantung permintaannya istri. Siapa tahu permintaannya lebih mahal daripada yang pertama. Sebetulnya kita ini mudah-mudahan bertalak. Sedikit-sedikit talak, kalau orang sudah sampai begini kan bermudahan dalam talak. Maka bisa saja istrinya mengajukan mahar tinggi, syarat yang lebih ketat. Kan dia boleh bersyarat kalau sudah talak begini. Boleh dia bersyarat. Nih, bisa Ji, tapi jangan pernah mengucapkan talak sampai tak meninggal. Boleh dia bersyarat. Karena ini orang sembarang, dia sampai 3 kali begini. Baru rujuk terus. Iya. Jadi boleh dia sekarang sebelum akad si istri bersyarat. Harus ada persyarat. Jangan langsung diterima.
Dan boleh dia menetapkan mahar yang baru. Mahar yang baru. Dalam pernikahan itu, 2 saksi dan dinikahkan oleh wali. Dinikahkan oleh wali. Ini kalau belum keluar masa iddah. Kalau sudah keluar masa iddah, itu sudah 3 kali haid, tidak ada rujuk. Tidak ada perdamaian. Nah, sudahlah. Nah, ini 3. Suami mungkin sudah tidak mau kembali, istri juga tidak mau. Sampai keluar masa iddah, maka tidak boleh rujuk. Kalau keluar masa iddah 3 kali haid. Kecuali, ini keadaan kedua, si perempuan tadi, mantan istrinya, sudah menikah dengan orang lain. Kemudian qadarullah cerai atau meninggal suaminya. Suami kedua meninggal, misal yang sekarang, ia meninggal atau diceraikan lagi. Maka boleh dia menikah dengannya lagi. Dengan mahar baru, 2 saksi, dinikahkan lagi oleh walinya. Itu ketentuan. Itu adalah ketentuannya, wallahualam. Di sini katanya, saya pernah membaca sebuah hadits yang mengatakan bahwa setiap muslim itu pasti masuk surga selama dia tidak musyrik. Kalaupun seorang muslim ini ibadahnya biasa-biasa saja, itu masuk surga dan pintu yang panas. Yang panas ya. Ya. Walau alam hadits ini jelas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih jelas ya. Itu sangat banyak bahwa semua umatnya Nabi itu pasti masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati sayadkhulunal jannata illa man aba." Setiap orang yang menjadi umatku itu pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Iya. Maka ditanyakan oleh beliau, "Man ya abai Rasulullah?" Siapa yang tidak mau itu? Wahai Rasulullah. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Nabi, siapa yang taat kepadaku, itulah yang masuk surga. Walaupun dia adalah melakukan maksiat selain syirik ya, tapi itu tadi. Ya, karena sebentar kita akan sebutkan Allah tidak akan mengadab orang yang tidak syirik. Iya. Jadi yang penting dia taat Rasul walaupun jatuh dalam maksiat. Iya, taat Rasul. Itulah yang masuk surga. Tapi siapa yang durhaka kepadaku, itulah yang tidak mau. Di hadits Mu'adz bin Jabal, dia berkata, kuntu radipan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa haknya Allah kepada hamba dan apa haknya hamba itu nanti kepada Allah? Kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu tentang apa haknya Allah dan apa haknya hamba. Qala, kata Nabi, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah kepada hamba, mereka beribadah kepada Allah, tidak syirik. Itu haknya Allah itu. Kalau kita penuhi ini hak, kita beribadah kepada Allah, tidak syirik. Beribadah maksudnya tentunya pasti ada maksiatnya kita. Dan tidak ada kita ini selain Nabi, rajin ibadah pun pasti ada dosa.
Tidak ada itu orang tidak punya dosa dari Bani Adam. Dia yang penting tidak syirik. Ini haknya Allah. Kalau dipenuhi ini hak, wa haqqul ibad Allah, dan haknya hamba kepada Allah, Allah yu'adzib man la yusyrik bi syai'a, untuk tidak menyiksa orang yang tidak syirik sedikit. Jadi bisa dikatakan benar pernyataan tadi, selama tidak syirik pasti masuk surga. Walaupun masuk surga itu ada dua bentuk. Ada masuk surga dari awal langsung, tidak pernah masuk neraka. Ada juga masuk neraka dulu, mensucikan dosanya. Sekadar dosa yang dia lakukan, setelah syirik. Setelah dosanya bersih, maka dia akan keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Itu wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, bapak saya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, Allah, dan meninggalkan warisan. Terkait warisan, apakah ada pembagian sesuai syariat atau semua milik ibu? Saya ada beberapa saudara, namun ada saudara laki-laki saya yang menuntut lebih, padahal ibu saya masih hidup. Mohon arahannya, Ustaz. Iya, kita sebenarnya dalam masalah ini, kalau bertanya pembagian An-Nisa, masalah warisan ini Masya Allah, karena masalah yang sering terjadi sengketa, terjadi perselisihan, maka dia tidak diwakilkan kepada kita pembagiannya. Sudah Allah sendiri yang membaginya, berapa jatahnya ibu, berapa jatahnya anak, berapa jatah ayahnya kalau ada, neneknya, kakeknya. Kita tinggal baca surat An-Nisa 11-12. Itu kalau punya ahli waris. Kalau tidak punya ahli waris, baca saja An-Nisa ayat terakhir. Jadi maki ahli pembagi waris. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, buka saja. Kita bisa buka Al-Quran nanti kalau pulang, kalau mau tahu pembagian. Ya, surat An-Nisa ayat 11. Langsung kita dapat ayat 12-11. Itu sudah jelas sekali. Iya, sudah jelas sekali. Kalau dia tinggalkan anak, istri, punya anak, tidak punya anak, semua dirinci. Semua dirinci. Misalnya di ayat 12. Ya. Ayat 12. Jika istri meninggal. Jika suami meninggal. Disebutkan kasusnya. Berapa dapatnya istri, berapa dapatnya suami. Ini terkait dengan kita, berarti bapak meninggal, dia tinggalkan istri dan anak. Di situ dikatakan, iya, walahunna rubu'. Ini langsung kejadian kita, ini yang kita tanya. Walahunna rubu' mimma taraktum illam yakun lakum walad. Untuk ibu kita tadi itu, 1/4 dari hartanya bapak, bukan seluruh harta bapak langsung dijatuh ke ibu. Sudah diatur oleh Allah. Untuk ibu tadi, istrinya bapak, rubu' 1/4. Jadi misalnya 10 juta, bagi 4. Itu jatahnya ibu. Tapi ini ada syaratnya. Illam yakun lakum walade. Kalau yang meninggal bapak tidak punya anak. Itu syaratnya. Jika tidak punya anak, dapat 1/4. Kalau punya anak, kata Allah, fa in kana lakum walad. Kalau punya anak, falahunna thumun mimma taraktum. Maka untuk istri yang kalian tinggalkan 1/8. Sudah diatur itu. 10 juta bagi 8.
Itu jatahnya ibu dulu dikasih. Setelah itu baru ya kita berbicara saudara-saudari, kakek, nenek. Kan ada juga jatah kakek neneknya itu. Ada juga. Ini kan jatah istrinya. Jatah istrinya. Kalau orang tuanya, kakek neneknya, baca ayat 10. Sudah dikasih tahu pembagiannya. Untuk anaknya, ya itu nanti kalau satu, itulah yang dia warisi. Sudah dikasih jatah ibu 1/8. Kasih jatah nenek di ayat 10. Setelah semua dikasih, ketika dia punya hanya satu orang anak, dia dapat semuanya. Karena om, tante tidak dapat kalau punya anak. Karena tertutup warisannya dengan adanya anak. Dengan adanya anak. Iya. Kalau kita lebih dari satu bersaudara, maka di ayat 10 sudah juga dikatakan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kita tinggal baca saja. Kan misalnya kita ada laki-laki, ada perempuan. Maka pembagiannya kata Allah, bagian seorang anak laki-laki sama dengan ya bahagian 2 anak perempuan. Jadi laki-laki itu ya sama dengan ya 2 bagian dari anak perempuan. Jadi misalnya ya punya ada laki-laki, ada perempuan. Anaknya hanya 2 orang, 1 laki, 1 perempuan. Maka bagian ini anak laki-laki lebih banyak daripada apa? Perempuan. Sudah diatur semuanya. Kenapa Allah atur ini warisan? Pertama, di situ tempat kita sengketa memang. Karena ini harta diberikan kecintaan. Orang berselisih. Terus juga tidak diwakilkan ke orang tua. Kadang orang tua sudah bagi-bagi memang. Ini tempatnya kedoliman juga. Karena orang tua kadang bagi dengan perasaan. Kadang ada anak yang hanya sekedar tasannu. Dia buat saja kebaikan pada orang tuanya supaya kan dia tahu mai sakit-sakit nih. Sedikit lagi ini. Tinggal dikasih kaget ini. Iya. Naudzubillah, sebagian orang jahat. Sebagian orang jahat. Makanya Allah ingatkan di penutup warisan ayat 11. Ini bagus sekali. Allah katakan begini, setelah dibagi-bagi tadi. Allah katakan, abaukum. Kan ada jatahnya bapak, kakek, bapaknya itu mayat. Ada jatahnya istri, ada jatah anak. Allah katakan, abaukum. Bapak kalian, yaitu neneknya anak. Kakeknya anak. Ya. Wa abanaukum. Dan anak kalian. Jadi langsung dari atas, bawah. Ya. La tadaruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu siapa di antara mereka yang paling dekat manfaatnya untuk kamu. Bisa saja anakmu yang kamu suka sekarang karena dia hanya tinggal sama kamu selama ini, tapi di sana ada anak laki-lakimu tinggal di tempat lain, kamu kasih sedikit, bisa saja itu yang bermanfaat. Bisa itu yang bermanfaat bagimu. Karena ini alasannya. Kalian tidak tahu siapa ini di antara anak yang bermanfaat untuk kita. Kita tidak tahu. Kita meninggal ini nggak tahu. Siapa anata yang menyumbang untuk kita? Siapa anata yang mendoakan kita? Kita tidak tahu. Tidak bisa kita pastikan. Ini anakku soleh. Iya. Pasti dia doakan selalu saya ini. Belum tentu. Iya. Kalian tidak tahu. Makanya ikut saja itu pembagian. Karena Allah yang tahu siapa yang paling bermanfaat untuk kita. Ini masalah warisan. Wallahualam. Dan ini tentunya kajian yang perlu dikaji lebih dalam sebenarnya. Karena setiap kasus, orang ini masalah kajian warisan ini masalah. Karena dalam kajian warisan, seorang yang mengkajinya harus berhayal. Meninggal ibunya, meninggal bapaknya, itu masalahnya. Saya harus berhayal kalau meninggal istriku nih, malah marah-marah nanti istriku dibawa. Iya. Begitu sebenarnya ini kajian warisan. Makanya kita tunggu kejadian baru bisa dikeluarkan. Karena kalau tidak kita berhayal. Kita akan berhayal. Jadi, tapi masalahnya adalah, saya sudah kasih tahu tadi,
Kalau ada masalah warisan adalah mau tahu berapa pembagiannya untuk ibu, untuk bapak. Kalau ibu yang meninggal, untuk kakek, nenek, untuk anak, untuk om, tante. An-Nisa. Ayat 10, ayat 11, ayat 11, 12. Dan ayat terakhir di penutup surah An-Nisa. Khusus di penutup surah An-Nisa adalah yang tidak punya ahli waris. Tidak punya anak, tidak punya ibu bapak lagi. Sisa saudara. Sisa saudara yang ada. Ini diatur. Diatur di Quran. Wallahualam. Tutup. Baik. Katanya belum. Sini pertanyaan berikutnya. Tapi sudah lewat 10 nih, Pak. Panggung gitu. Satu lagi. Kita lihat pertanyaan di bawah ini ya. Ibu-ibu. Bagaimana hukum memajang kaligrafi dalam rumah? Kaligrafi apa ini? Quran ya. Kalau Quran paling rendah hukumnya kata Syekh bin Baz makruh. Paling rendahnya. Memajang kaligrafi kalau Quran ya di rumah. Paling rendahnya adalah makruh, dibenci. Paling rendahnya adalah dibenci. Iya, lebih bagus kita pajang lukisan gunung, pohon, itu lebih bagus. Lebih tidak ada perselisihan akan bolehnya. Lebih tidak ada perselisihan akan bolehnya. Kalau Quran bahkan ada yang mengatakan haram. Tapi paling rendahnya hukumnya adalah makruh. Dibenci hal tersebut. Wallahualam. Sini pertanyaan terakhir kita baca ini. Benarkah di rukun Yamani ada ruh orang yang sudah meninggal? Saya pernah mendengar ada ustadz berbicara di media sosial. Tidak benar. Iya, orang meninggal semuanya di rukun Yamani. Makanya gara-gara ini orang pergi semua rukun Yamani ya. Bak gantung sana. Tidak. Tidak ada hadis tentang itu. Ruh orang meninggal, kalau meninggal ya kembali ke jasadnya. Itu hadisnya lebih jelas. Hadisnya Al-Bara bin Azib. Kalau ada di antara kita ini meninggal, akan dibawa naik ke langit. Setelah itu akan dikembalikan ke kuburan jika sudah dikuburkan itu mayat. Karena dia akan ditanya, akan diberikan kehidupan dan kehidupan barzakhiyah. Kehidupan alam barzakh, alam kubur. Iya, dikembalikan ruhnya. Ruhnya orang beriman atau ruhnya orang kafir, semuanya kena kembalikan ke jasad. Iya, kembalikan ke jasadnya. Iya, sampai kalau mukmin ketika mendapatkan nikmat kubur, dilapangkan kuburannya, dibukakan pintu surga, diperlihatkan tempat duduknya nanti kalau bangkit. Dia bilang, segera bangkitkan hari kiamat. Segera bangkitkan hari kiamat. Jadi ada di dalam kubur. Ada di dalam kubur. Wallahualam. Kita cukupkan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.